Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Natalia Puspa, guru ekonomi di SMA Negeri 1 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di tempat saya mengajar SMA Negeri 1 Talang Kelapa. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Siap kalian memulai pelajaran kita pada hari ini? Siap, Bu. Ketua kelas silakan memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Silakan salah satu temannya maju untuk memimpin lagu tersebut. Aji Suryanata Kusuma, Hadir, Bu. Ahmad Doli, Hadir, Bu. Ajeng Siti Hotima, Hadir, Bu. hadir. Cairudin, Hadir, Bu. Hoiria Rika Melina, Hadir, Bu. Desi Wayu Kinanti, Hadir, Bu. Dwi Rinawati, Hadir, Bu. Eka Putri Sika, Hadir, Bu. Fani Amalia, Hadir, Bu. Fitriana. Hadir, Bu. Baik, pelajaran kita minggu kemarin membahas tentang apa? Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan dan pembangunan Ekonomi. Kita membahas mengenai konsep pembangunan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,
serta perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, materi kita pada hari ini adalah ketenagakerjaan. Menurut kalian, adakah hubungan mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan materi kita pada hari ini, yaitu ketenagakerjaan? Siapa yang bisa menjawab? Ya Bu, Ya, silakan Ahmad Doli. adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi kontribusi utama naiknya pertumbuhan dan pembangunan. Ketika pertumbuhan ekonomi naik, maka tenaga kerja yang terserap juga naik. Terima kasih Doli. Selanjutnya siapa lagi yang bisa menambahkan? Ya, silakan. Kedua hal tersebut sama-sama berkaitan erat. Jika ketenaga kerjaan meningkat, maka negara akan dapat hasil yang bagus dan dirinya sendiri juga dapat hasil yang baik. Jika ekonomi meningkat, maka ketenaga kerjaan di Indonesia meningkat dan dapat menambah kesejahteraan rakyat. Ya, terima kasih. Saya lihat pembangunan ekonomi, ya Nak, memang sangat erat kaitannya dengan ketenagakerjaan. Peranan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi itu bisa dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama sebagai objek yang perlu dibangun dan disejahterakan, sekaligus sebagai subjek dalam pembangunan. Negara, ya, baik dari pajak maupun bukan pajak, sebenarnya itu berasal dari hasil pekerja. Baik pekerja di sektor produksi maupun pekerja di sektor konsumsi. Ingat Nak, bahwa salah satu penentu daya saing antar bangsa yaitu pekerja. Dan prioritas utama dalam pembangunan adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dalam pembangunan ekonomi, ya, tanggung jawab itu bukan hanya beberapa orang atau beberapa kelompok saja, melainkan tanggung jawab seluruh bangsa. Begitu juga dengan kamu sebagai peserta didik, sebagai siswa. Apa yang bisa kalian berikan kepada negara dalam segi pembangunan? Dengan cara apa? Menjaga hasil-hasil pembangunan. Menjaga hasil-hasil pembangunan. Contohnya seperti apa? Tidak merusak fasilitas sekolah, Bu. Tidak merusak fasilitas sekolah. Apalagi? Menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Itu juga tanggung jawab kalian dalam bidang ketenagakerjaan. Ya, tanggung jawab kalian di bidang ketenagakerjaan dengan cara apa? Menjadi siswa yang giat belajar. Menjadi siswa yang pandai dan terampil. Berikut Ibu akan menyampaikan kepada kalian indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisa pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisa masalah ketenagakerjaan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisa upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dan yang terakhir, melakukan presentasi hasil diskusi tentang analisis upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Berikut tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Setelah kalian mendapatkan informasi mengenai indikator pencapaian pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita, berikut akan Ibu sajikan video mengenai berita permasalahan ketenagakerjaan. Silakan kalian menyaksikan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini semakin kompleks sebab angka pengangguran di Indonesia tinggi, sedangkan di sisi lain tingkat daya saing atau produktivitas masih rendah.
Menurut Wapres, permasalahan ketenagakerjaan diperparah dengan pandemi COVID-19. Selain itu, persoalan ketenagakerjaan disebabkan oleh ketidaksiapan sumber daya manusia Indonesia untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi teknologi. Oleh sebab itu, pemerintah telah menetapkan pembangunan SDM sebagai program prioritas nasional karena kualitas SDM menjadi kunci memenangkan persaingan global. Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan termasuk industri dan ketenagakerjaan. Oleh karenanya afirmasi kebijakan pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis. Setelah kalian menyaksikan video berita mengenai permasalahan ketenagakerjaan, nah sekarang Ibu bertanya, dalam video tersebut itu membahas mengenai apa saja? Ya silakan aja. Tingkat pengangguran yang tinggi, Bu. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya silakan Nak. Dalam video tersebut membahas tentang daya saing tinggi tapi produktivitas masih rendah. Ayo siapa lagi? Saya, Bu. Ya silakan Desi. Ada juga ketidaksiapan sumber daya manusia di Indonesia terhadap perubahan disrupsi teknologi. Siapa lagi yang menambahkan? Saya, Bu. Ya silakan Nak. Sumber daya manusia menjadi kunci memenangkan persaingan global. Nah sekarang coba yang peserta didik yang laki-laki, silakan menjawab. Saya, Bu. Ya silakan. Dari video di atas saya menyimak tentang adanya tantangan menjadi berat karena perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital. Siapa lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya silakan Haji. Reformasi kebijakan pemerintah untuk memitigasi persoalan ketenagakerjaan agar tenaga kerja dapat eksis dan berperan. Dapat eksis dan berperan. Ya benar ya. Itulah video tentang berita permasalahan ketenagakerjaan yang dibicarakan di situ mengenai ada disrupsi teknologi, revolusi 4.0 dan sumber daya manusia. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya silakan Sarah, apa yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, tadi di video menyebutkan mengenai disrupsi teknologi. Nah, disrupsi teknologi itu apa ya, Bu? Teman kalian ada bertanya mengenai disrupsi teknologi yang terdapat dalam video tersebut. Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Javansa. Menurut saya, disrupsi teknologi adalah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran terhadap teknologi digital. Contohnya, perubahan tren cara pembayaran menjadi digital seperti OVO, Dana, dan GoPay. Oke, bagaimana Sela? Bisa diterima. Terima kasih Javansa. Ya, di situ ada namanya disrupsi teknologi, yaitu perubahan secara besar-besaran di dalam teknologi. Juga membicarakan revolusi industri 4.0, di mana nanti semua aktivitas berubah menjadi robotik. Ya, baik itu di bidang internet, di bidang pembangunan dan sebagainya. Nah, selanjutnya ya Nak, kalian Ibu sajikan permasalahan mengenai diagram pekerja di Papua. Ya, ada warna kuning menunjukkan SD, warna merah itu SMP, hijau SMA, ungu S1 dan warna orange adalah D1, D3 dan D2. Kalau dilihat dari diagram tersebut, pekerja terbanyak adalah lulusan SD. Kalau pertanyaannya kenapa di Papua lulusan SD yang terbanyak? Ayo siapa? Ya, Bu. Ya, silakan Haji. Jadi pada diagram tersebut dapat dilihat bahwasanya pekerja di Papua itu banyak yang SD. Alasannya yang pertama, di Papua itu pendidikannya belum merata, dan yang kedua adalah tingkat ekonomi di Papua itu belumlah baik. Tingkat ekonomi di Papua belum baik. Ya. Jadi kalau dilihat dari diagram tersebut, kalau Aji teman kamu tadi menyimpulkan bahwa satu ekonominya kurang baik, yang kedua pendidikannya belum merata.
Papua tadi, ya, kita akan membentuk kelompok menggunakan aplikasi Pikerware. Di sini kalian akan terbagi menjadi ada kelompok kesempatan kerja, angkatan kerja, tenaga kerja, dan upah. Sekarang kita lihat kalian berada di kelompok mana. Sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Tersebut, apa yang mesti kalian bahas di dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan kalian cari informasi, ya, baik dari internet, buku maupun modul yang sudah Ibu berikan. Ya, silakan kalian diskusikan. Pertanyaannya ini tentang faktor utama penyebab terjadinya permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi di Papua. Jadi kalau faktor utama tentang ketenagakerjaan tadi kan di situ di diagram tadi tentang pendidikan yang belum merata dan ekonomi yang lagi dalam faktor lain. Indonesia. Ada berapa jadi yang Indonesia? Ada kalian? Ada 2. Yang Papuanya? Banyak. Ya, silakan lanjutkan untuk yang nomor 2 dan nomor 1 ya. Nah, kalian lihat ya dalam konsep ketenagakerjaan ya, angkatan kerja ini disyaratkan bisa jadi penduduk. Sedangkan kesempatan kerja adalah peluangnya. Ya, kalian harus benar bagaimana pengaruh tingginya jumlah angkatan kerja di Papua dengan sempitnya peluang kerja maksudnya. Oke? Sudah dipahami? Ya, silakan tutup. Nah, kalian sudah menyelesaikan diskusi mengenai pekerja di Papua. Selanjutnya kalian presentasi ya. Nah, sekarang Ibu menggunakan Pikerware lagi untuk menentukan nomor urut siapa yang tampil pertama untuk presentasi. Kelompok pertama yang presentasi adalah kelompok upah. Selanjutnya yang kedua, angkatan kerja. Presentasi yang ketiga adalah kelompok tenaga kerja dan yang terakhir adalah kelompok apa? Dan terakhir adalah kesempatan kerja. Ya. Mana kelompok upah? Silakan kelompok upah. Perkenalkan, nama saya Doli dari kelompok upah. Analisislah faktor utama penyebab terjadinya permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi di Papua. Faktor utama penyebab terjadinya permasalahan ketenagakerjaan di Papua. 1. Tidak meratanya pendidikan di Papua. 2. Rendahnya kualitas pendidikan di Papua. 3. Tidak adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan.
Keempat, rendahnya perkembangan teknologi. Kelima, perekonomian masyarakat masih rendah. Jadi, secara umum, kami dapat menyimpulkan permasalahan ketenagakerjaan yang dialami warga Papua diantaranya kemiskinan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan keterisolasian pengangguran. Terima kasih. Oke, terima kasih Doli sudah menyampaikan diskusi dari kelompoknya. Ada yang mau bertanya dengan kelompok upah? Iya, tidak ada, sudah dipahami ya. Kita lanjut ke kelompok kedua. Siapa yang presentasi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Angkatan Kerja ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, terutama di Papua dan Indonesia pada umumnya. Kesadaran mengenai pentingnya di Papua serta Indonesia sangat rendah karena faktor utama terjadi permasalahan ketenagakerjaan di Papua adalah pendidikan. Adapun upayanya yaitu 1. Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan atau guru sehingga bisa mendukung potensi atau kapasitas siswa. Yang kedua, dengan meringankan biaya sekolah dan memberikan bantuan berupa tenaga pengajar serta bantuan material berupa buku, seragam, dan lain-lain. Yang ketiga, pemerintah khususnya Kemdikbud di Papua dengan membuat program khusus untuk meningkatkan kualitas dengan cara mengembangkan program pendidikan vokasi atau diploma melalui DLK. Serta di Indonesia dengan memberikan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh masyarakat agar dapat lebih dimanfaatkan di lapangan pekerjaan, terutama di bidang teknologi. Ya, kelompok apa tadi nak kamu? Angkatan Kerja sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada pertanyaan? Saya Bu, Ya, silakan Jovansa. tadi salah satu upaya kalian dalam meningkatkan pendidikan di Papua adalah menyediakan pendidikan vokasi. Bisakah kalian menjelaskan pengertian dari pendidikan vokasi? Ya, silakan jelaskan. Pak. Pendidikan vokasi itu adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Nah, pendidikan vokasi membekali kita dengan keahlian terapan, yaitu keterampilan teknis yang diperlukan pada bidang pekerjaan tertentu. Misalnya D1, D2, D3, D4. Contohnya adalah ahli pratama komputer dengan gelar APKOM. Kalau D2, AMA atau ahli muda, contohnya ahli muda pendidikan atau AMAPD, D3, AMD atau ahli media, D4 adalah sarjana terapan atau disingkat dengan STEP. Bagaimana Jovansa sudah memahami arti dari pendidikan vokasi? Sudah Bu. Oke ya, jadi pendidikan vokasi itu lebih menekankan kepada prakteknya ya, seperti D1, D2, D3. Dia lebih banyak ke praktek dibandingkan dengan teori. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan Sarah. saya ingin bertanya, apa perbedaan dari sarjana dengan pendidikan vokasi? Ya, pertanyaannya apa perbedaan pendidikan vokasi dengan sarjana atau samakah itu pendidikan vokasi dengan sarjana? Silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sheila. Perbedaan antara sarjana dan pendidikan vokasi yaitu mengarah pada penguasaan pada sarjana mengarah pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Ada S1, S2 dan S3 serta dokter atau doktor. Tetap perbedaan juga pada tujuan pendidikan vokasi lebih membekali kita dengan keahlian terapan atau praktik. 60% praktik dan 40% teori. Sedangkan pendidikan akademik berfokus pada penelitian dan inovasi. Ya, itu ya perbedaannya antara sarjana dan pendidikan vokasi. Seperti yang Ibu bicarakan tadi bahwa pendidikan vokasi lebih menitik beratkan kepada praktek daripada teori, sedangkan sarjana lebih besar adalah penelitian dan inovasi atau di teorinya. Bagaimana Sarah? Bisa memahami? Oke, terima kasih kelompok apa nak? Kelompok angkatan kerja. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya adalah presentasi kelompok Tenaga
di Papua dan di Indonesia. Untuk di Papua, yang pertama, mengadakan pelatihan gratis agar tidak memberatkan peserta dengan tujuan yang sama adalah peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang kedua, menyediakan pelayanan pendidikan paket baik B maupun C. Yang ketiga, mengembangkan kembali usaha-usaha rumahan agar dapat menjadi salah satu peluang kesempatan kerja. Yang keempat, peningkatan materi pembelajaran seperti menciptakan kurikulum yang dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan persyaratan dunia kerja yang berkualitas. Untuk di Indonesia, yaitu yang pertama, kerjasama dengan sekolah-sekolah yang memberikan kesempatan magang kepada siswanya. Yang kedua, memberikan bantuan beasiswa pendidikan. Yang ketiga, menegaskan kebijakan kepada masyarakat 2 atau 3 anak cukup sebagai tidak terjadi lonjakan penduduk. Yang keempat, memberikan dan meningkatkan mobilitas modul. Nah, yang terakhir adalah pemerintah memberikan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilan. Sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dengan kelompok tenaga kerja? Saya, Bu. Ya, silakan dari kelompok apa? Kelompok Angkatan Kerja. Ya, silakan. Seperti yang disebutkan dari kelompok Meliani, salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan memberikan bantuan biaya pelatihan. Nah, biaya pelatihan itu apa sih? Bisa dijelasin nggak? Jadi, dalam hal ini kami contohkan itu kartu prakerja, yang mana kartu prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilan. Kartu prakerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan, skilling atau reskilling. Nah, skilling menyasar pada pencari kerja berstatus fresh graduate, baik baru lulus sekolah atau kuliah. Sementara reskilling menyasar pekerja ter-PHK atau berpotensi ter-PHK. Terima kasih. Bagaimana kelompok angkatan kerja? Iya, terima kasih. Nah, Ibu masukkan untuk kelompok tenaga kerja dalam penyampaian hasil diskusinya. Tolong suaranya ya, diperjelas lagi sehingga teman-teman kalian dari kelompok lain juga mendengarkan hasilnya. Oke? Ingat, dengan adanya kartu prakerja, nanti pekerja itu dapat memilih langsung ya pelatihan apa yang diinginkannya melalui platform yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan mereka itu mendapatkan biaya dan nantinya mereka akan mendapatkan sertifikat atau piagam. Selanjutnya kelompok terakhir adalah kelompok apa, Nak? Kesempatan kerja. Silakan presentasi hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh tingginya jumlah angkatan kerja di Papua dengan sempitnya kecepatan kerja. Permasalahan yang terjadi di Papua, yang mana pekerja terbanyak yaitu banyak di tingkat SD, dikarenakan faktor ekonomi, terbenturnya masalah biaya, kesulitan menuju sekolah, kurang pelayanan pendidikan, dan banyaknya tenaga kerja manusia yang sekarang digantikan oleh mesin akibat pengaruh revolusi industri, serta adanya ketidakstabilan ekonomi, politik dan keamanan akibat COVID-19, sehingga banyaknya pegawai yang terpaksa di PHK. Terima kasih. Ya, bagaimana tanggapannya mengenai kelompok kesempatan kerja? Ya, silakan. Di sini saya akan memberikan masukan berupa tolong suaranya agak diperbesar untuk kelompok lain supaya lebih mendengar dan intonasinya lebih diperjelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Itu masukan dari kelompok Tenaga kerja. Kelompok tenaga kerja. Intonasi dan cara penyampaiannya harus benar dan sehingga teman-teman dari kelompok lain bisa mendengar dengan baik hasil dari diskusi kelompok kalian. Ya, terima kasih ya. Kalian sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita tepuk tangan dulu. Nah, dari diskusi kelompok angkatan kerja, kesempatan kerja, upah dan tenaga kerja, siapa yang bisa membantu menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan
Eka Putri Sika Marcella dari kelompok Angkatan Kerja akan menyimpulkan hasil diskusi dari 4 kelompok hari ini bahwa faktor utama dari rendahnya ketenagakerjaan di Papua karena kurang sadarnya masyarakat mengenai pendidikan di Papua. Lalu, upaya yang harus dilakukan yaitu meningkatkan kualitas tenaga pendidik, meringankan biaya sekolah, dan juga membuat program khusus dengan mengembangkan program pendidikan vokasi atau diploma melalui BLK. Dan untuk upaya yang harus dilakukan di Indonesia yaitu memberikan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat terutama di bidang teknologi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Kesimpulan diskusi kita pada hari ini, ya, selain yang disampaikan oleh teman kalian Eka tadi, keberhasilan usaha pembangunan ekonomi dalam suatu negara dipengaruhi dan ditentukan oleh banyak faktor, ya. Salah satunya adalah faktor tenaga kerja. Tenaga kerja yang dapat berperan aktif, tenaga kerja yang bisa mengembangkan potensi diri untuk menciptakan kegiatan ekonomi kreatif. Itulah kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Silakan kalian kembali ke posisi awal. Ya, silakan. Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian tugas evaluasi terhadap materi kita pada hari ini. Ya, silakan keluarkan HP kalian. Ibu kirim melalui Google Form di WA Group kelas. Ya, sekarang kita lihat hasilnya ya. Siapa yang tercepat dan paling banyak benar. Nah, kalian lihat di layar siapa yang tercepat dan paling banyak menjawab yang benar adalah Adi. Kita beri tepuk tangan dulu Adi. Karena Adi tercepat dan paling banyak benar dalam menjawab soal yang Ibu berikan tadi, sekarang Ibu kasih hadiah untuk Adi, ya. Silakan Aji maju. Iya, terima kasih Aji. Kesimpulan materi kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini adalah, lihat di layar, pengertian ketenagakerjaan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Di dalam ketenagakerjaan itu membahas mengenai kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Nah, silakan kalian lihat selanjutnya yaitu masalah ketenagakerjaan. Di situ ada 5, ya, bahwa dalam masalah ketenagakerjaan di Indonesia, yang pertama tingkat pengangguran yang tinggi, yang kedua jumlah angkatan kerja yang tinggi, yang ketiga tingkat pendidikan keterampilan yang rendah, dan 4 penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, yang serta yang kelima adalah perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, ya, ada 3, baik itu dari pemerintah, pihak swasta maupun individu. Baik, itulah pelajaran kita pada hari ini mengenai ketenagakerjaan. Ya, selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai upah.
Silakan kalian baca di buku modulnya mengenai materi upaya untuk pertemuan selanjutnya. Ketua kelas mana? Ya, silakan pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Marilah teman-teman, sebelum kita ulang, pada hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi